Restoran Xiu di bawah naungan Gu Group para koki. Dengan level seperti ini, Tuan Gu, kalau tidak bisa melewati saya, bagaimana penilaian Michelin malam ini? Bagaimana kalian bisa lolos? Para juri bahkan akan lebih ketat dari saya. Tuan Gu kita sejak kecil punya anoreksia. Bahkan jika ada koki tingkat kerajaan yang pernah memasak untuk perjamuan negara, dia tetap tidak akan puas. Saya Lin Tian, cucu koki Lin Zhong dan koki kerajaan. Kakek ingin membalas budi karena dukungan Gu Group sebelumnya, jadi saya harus membantu Xiu lolos penilaian Michelin. Jadi saya hanya bisa cepat-cepat menjadi koki utama Xiu. Setelah Pak Gu menyukai Mieku dan mengangkatku jadi koki utama, lihat kau masih berani merendahkanku. Pak Gu, silakan. Bunga ini terlihat sangat familiar. Ayo makan, Kak Gu. Makan lebih banyak agar anoreksiamu bisa sembuh. Rasa ini mie ini memiliki rasa yang mirip buatan Tian. Siapa yang membuat mie ini? Tian, mungkinkah kamu selama ini kucari? Mie ini dibuat dengan bahan utama jamur matsutake segar. Kamu yang buat mie ini? Ciptaanmu. Pak Gu, ini cuma semangkuk mie panjang umur biasa, tapi aku inovasi bahan-bahannya. 10 tahun, Tina tidak ada kabar. Aku pikir, sudahlah, kuah mie ini lumayan enak. Semoga kalian bisa mempertahankan standar ini di lain waktu. Dia Pak Gu. Mie ini kau taruh apa sih? Bahkan Pak Gu, anoreksia begitu, bisa habis. Gak ada apa-apa, cuma kaldu buatan Tina. Tina. Aku suka mandi, kulitku halus. Hati-hati kutu banyak gelembung. Apa? Kamu bilang ada koki perempuan yang membuat mie menyembuhkan anoreksia Yusiu. Ya, Nyonya. Saya melihatnya sendiri, gadis itu tidak hanya cantik tapi masakannya juga enak. Wah, bagus sekali. Ayo ambil banyak sertifikat properti dan kartu hitam dengan saya. Gadis sebaik ini harus tetap di samping Yusiu. Bos Gu ini sulit dilayani. Nanier Liu, Apa yang mau kamu lakukan? Anda berjanji, selama bos Gu mencoba dan menyukainya, saya akan diangkat Maksudku, kamu tenang dan tetap jadi tukang potong sayur. Jangan berpikir untuk naik. tapi jelas-jelas Aku merekrutmu karena restoran kekurangan tenaga. Benar-benar percaya omongan tentang dewa masak? Kalau gak mau kerja, bisa. Cepat pergi dari sini. Halo, Pak Ubu. Maaf, tempat kami sibuk persiapan penilaian Michelin. Jadi, Datang mencari seseorang. Di sini ada seorang koki bernama Lin Tintin. saya itu. Aduh, baik-baik, ikut nenek, menikah dengan cucu saya. Ayo. Tian. Bu Gu, tidak kenal cucu Anda. Bagaimana bisa menikah? Dia itu CEO grup Gu Yusiu. Hari ini dia bahkan datang ke restoran untuk mencicipi masakan. Gu Yusiu, bagaimana bisa? Sepertinya pernah dengar? Asal kamu mau menikah dengannya, nenek setuju semua. Kakek minta bantu balas budi, jadi koki utama di Xiu untuk bantu restoran dapat bintang Michelin. Bisakah nenek bantu saya jadi koki utama di Xiu? Tentu saja bisa, ini gampang kok. Kalau begitu, Baiklah, menantu perempuan ayo pergi. Selamat menikah. Ini konyol. Bagaimana bisa menikah dengan wanita tak kukenal? Nyonya tua demi kebaikanmu, kokinya. Aku tidak peduli bagaimana dia, orang yang kusuka hanya satu. Itu Tian. Beritahu tidak akan pergi. Tapi Nyonya tua bilang, dia sudah menguruskan surat nikahmu. Apa? demi memenuhi tugas kakek, aku menikah dengan pria asing.
Nyonya, tenang. Kami akan merawat Nona Tian-Tian dengan baik agar dia jadi koki utama. Jangan khawatir. Sepertinya Nenek Gu sudah bilang ke manajer soal aku jadi koki utama. Manajer Liu, kamu sudah tahu. Minger. Anda koki utama Nona Tian-Tian, kan? Saya manajer dari CU. Sudah lama menunggu Anda di sini. Saya Tianya. Manajer, saya melamar jadi koki utama. Tentu saja Anda tahu. Kalau tidak, kenapa Anda di sini? Seharusnya jadi koki utama. Biarkan jadi koki utama, kembali ke dapur. Terima kasih, manajer Liu. Sebelum Anda datang, Nyonya Besar menginstruksikan kami untuk menjaga Anda dengan baik. Istri Presiden. Ternyata dia menganggap saya sebagai istri presiden. Benar-benar bodoh. Ini justru memberikan saya kesempatan bagus untuk naik pangkat. Tapi saya datang ke sini untuk menyamarkan identitas saya. Tenang saja, saya paham. Kepala Kokis Hiu, Lin Tian-Tian. Menu dinilai malam ini saya tangani. Mohon bantu siapkan bahan-bahan. Lin Tian-Tian, apa kamu ngomongin? Anda sudah mempromosikan saya jadi kepala koki? Otakmu rusak ya, bahkan bercanda saja tidak bisa bedakan. Bagaimana mungkin saya membiarkan kamu, asisten pemotong dari desa, menjadi kepala koki kita? Tunggu, bagaimana Anda mengingkari kata? Minggir, Nona Tan. Ini Nona Tanya, murid Lin Zhong, dewa memasak dari kota Kingshan. Kini koki baru di Xiu. Mari kita sambut. Lin Zhong dari kota Kingshan kakekku, kakek cuma punya satu murid, aku. Tunggu dulu, setahuku, Pak Lin Zhong hanya punya satu murid yaitu cucu perempuannya. Kenal dewa memasak, aku akan ketahuan. Diam. Jangan meragukan Nona Tan. Bicara sembarangan sekali lagi, awas aku pecat kamu. Aku tidak bohong. Karena aku adalah cucu dari Pak Lin Zhong serta satu-satunya dewa koki wanita tingkat kerajaan saat ini. Kamu, asisten potong sayur dari desa, berani bilang dirimu dewa koki wanita? Benar-benar lucu. Hahaha. Kukira dia kenal dewa kuliner, ternyata bohong seperti saya. Supnya memang enak, tapi kenapa saya nggak sadar kalau otakmu aneh sih? Kamu pikir kamu bermarga cucu dari dewa kuliner Lin Zhong? Saya nggak bohong, semua yang saya Belajar dari dewa kuliner Lin 3 tahun, tidak pernah dengar dia punya cucu perempuan. Dan juga, gelar dewa kuliner, selalu menjadi gelar beliau. Tidak pernah tahu ada dewi kuliner lainnya. lulus pada umur 15, berkelana. Kakek hanya mengajari keluarga, tidak menerima murid perempuan dari luar. Manajer Liu, saya rasa Nona Lin mengalami delusi mengira dirinya cucu dewa kuliner. Dewa kuliner adalah tokoh besar, orang kampungan sepertimu tak mungkin. Saya tidak mengada-ada. Sudahlah, kamu ingin jadi chef utama, kan? Saya kasih tahu, orang tidak bermoral dan penuh kebohongan tak pernah bisa jadi chef utama di restoran Xiu. Dewa kuliner hanya punya satu murid, yaitu saya, Tianya, chef utama di Xiu. Sudah cukup. Sudah disepakati bahwa saya jadi chef. Nenek Gu belum memberitahu manajer Liu. Baiklah, jika kamu murid dewa kuliner, bisakah membuat hidangan khasnya? Tentu saja saya bisa membuat, tapi kenapa aku harus membuktikannya padamu? Dapur belakang dihormati karena keterampilan, bukan identitas. Tanpa keterampilan cukup, sulit memimpin. Kamu tak layak jadi koki utama Xiu, apalagi ikut pemilihan. Benar sekali. Chef utama Xiu selalu dipilih berdasarkan persaingan. Semuanya diam. Kalian mau memberontak? Lin Tian-Tian, kamu dipecat. Tidak melakukan kesalahan, kenapa kamu memecatku? Kenapa? Dalam Xiu semua harus mendengarkan aku. Kalau aku bilang kamu dipecat, dipecatlah. Restoran ini milik grup Gu. Sejak kapan jadi milik manajer Liu? Kenapa Anda datang? Orang dihormati manajer Liu, apakah dia presiden direktur? Kalau saya tidak datang, tidak bisa dengar ucapan tulus manajer Liu nih. Asisten Chao, Anda bercanda. Saya mengatakan secara sembarangan karena panik. Semuasala pekerja dapur ITU. Saya menegurnya. Saya tidak peduli bagaimana manajer Liu menegur karyawan, Anda harus fokus pada penilaian Michelin malam ini. Jadi dia hanya asisten. Nona Tian. Nona Tian, Direktur Gu seharusnya sudah tiba. Apakah Anda mau ikut saya ke lobi depan?
Manayer Liu. Kami berdua di sini akan pura-pura tidak saling kenal. Jadi, Saya mengerti. Lihat apa? Semua siapkan hidangan untuk penilaian. Dengar siapa sih? Chef yang mana? Kamu bodoh, tentu saja Nona Tian. Ah, Manayer Liu, tunggu sebentar. Manayer Liu, Lin Tian, kamu dipecat, jangan ganggu aku lagi. nggak bisa pecat aku. Masakanku bisa bikin Xiu lulus penilaian. Bohong, merasa master chef ya? Biarkan kamu jadi koki kepala, aku takut Xiu terkena rasa miskinmu. Yang penting buat koki adalah keterampilan, bukan asal. Kamu belum coba masakanku, jadi nggak bisa nilai. Aku nggak peduli ratemu, kami di Xiu sudah punya Nona Tian. Pergi dari sini. Tiannya itu pembohong. Tutup mulutmu, Nona Tian istri presdir grup Gu. Kamu, desa begitu, dibandingkan? Kenapa dia bilang Tiannya itu istri presdir? Manayer Liu, kamu salah orang. Nona Tiannya bukan istri Pak Gu. Nona Tian bukan, jadi kamu ya? Betul, aku yang baru menikah dengan Gu Yuxiu. Berani berbohong seperti itu. Tidak berbohong, aku punya surat nikah. Identitas Nona Tian diberitahu oleh Nyonya Gu, jadi itu pasti benar. Kenapa bertengkar berisik seperti ini? Kenapa Anda datang, Tuan Gu? Wanita ini kelihatan familiar. Anda adalah... Halo Tuan Gu, saya. Dia pemotong sayur, sudah dipecat, sekarang masih mengganggu. Kenapa kamu pecat dia? Dia sering berbohong. Jadi koki utama, melakukan berbagai cara. Kamu percaya Tiannya sebagai murid koki terkenal, tapi tidak percaya aku koki wanita kelas atas. Aku ini. Nona Tian itu perintah dari Nyonya tua. Aku tidak peduli siapa yang menyuruh. Ingin jadi koki utama, harus menunjukkan kemampuan. Tuan Gu. Percaya diri dengan keterampilan memasakmu? Mau tanding dengan chef kami? Bagaimana? Saya akan membuktikan diri. Baik. Saya akan menantikannya. Tian Lin Tian. Untungnya saya sudah menyiapkan sesuatu. Dengan bumbu teknologi tinggi ini, meskipun kamu dewa masak, kamu tidak akan bisa menang. Ini hidangan burung phoenix datang yang saya buat, tuanku. Tuan Gu mengadakan pertandingan ini pasti bukan sungguh-sungguh percaya pada Lin Tian, melainkan untuk membuat istrinya jadi kepala koki dengan sah. Rasanya luar biasa, saya seperti melihat Phoenix terbang di depan saya. Burung Phoenix. Rasa awal segar, rasa akhir mendalam, karya seni di makanan dingin. Ukiran ini benar-benar sebuah karya seni. Ini sup 1000 rasa saya. Sup ini hambar. Kenapa kamu bawa ke sini? Tidak perlu mencobanya, pasti kalah dengan masakan Nona Tian. Dengan masakan Nona Tian yang lebih unggul, kamu jangan mempermalukan diri sendiri. Aroma sup ini membuat saya merasa sangat akrab. Kak Gu, makanlah lebih banyak nasi. Hanya dengan itu anoreksiamu bisa sembuh. Rasanya sama persis dengan yang dibuat Tian. Siapa namamu? Kenapa mereka saling melirik? Apakah Lin Tian punya dukungan dari Direktur Gu? Namaku. Direktur Gu. Ini tidak ada hubungannya dengan hidangan hari ini. Seorang koki mengandalkan keterampilannya, bukan namanya. Masalahku dengan Tian sebaiknya tidak dibicarakan di depan banyak orang. Lebih baik tunggu setelah penilaian dan bicara dengannya secara pribadi. Pause. Koki jenius yang diundang Nona Lin dipecat oleh Xiu. Kenapa keluarga Gu membiarkannya pergi? Dia digeser oleh kepala koki baru. Bagus. Dulu saya ke Kingsan mencari Nona Lin ini, mencari lama. Keluarga Gu lebih cepat. Sekarang, dengan dia sebagai kepala koki, slot menu jamuan kenegaraan pasti milik Yi Xianglo. Bawa kontrak Danikut, saya mangeant Puoran. Baik. Manayer Liu, menurut kalian, bagaimana makanan saya dibandingkan dengan Nona Lin?
Saya rasa masakan Nona Tian masih lebih baik. Sup ini tidak terlalu unik rasanya, kan? Benar, terlihat bagus tapi rasanya biasa. Bisa dibilang serupa dengan yang lain. Benar, sup ini tidak terlalu istimewa. Siapapun yang buat sama saja. Sup ini umum, tapi mendapatkan rasa kaya dan manis itu tidak mudah, membutuhkan. Nona Lin, bukan acara kuliner, tak perlu penjelasanmu. Menurut kalian, masakan yang dibuat Nona Tian ini unik? Benar, Tuan Gu, lihat ukiran dan bentuknya. Ini bisa dibilang tak tertandingi. Tuan Gu, kemampuan pisau Nona Tian luar biasa. Lihat labur un phénix du Kir, Ide, Tuan Gu. Kalau saya tidak salah lihat, produk setengah jadi dibeli online. Ini tidak menunjukkan keterampilan pisau. Kamu hanya bisa masak sup, mengkritik Nona Tian. Hidangan berfokus pada rasa, bukan penampilan. Jika benar Nona Tian pernah belajar dengan kakek saya, kata-kata ini seharusnya tidak dilupakan. Sampai sekarang meragukan aku sebagai murid Dewa Masak, punya niat jahat. Iya, bicara besar siapa yang nggak bisa. Saya bilang saya Dewa Masak. Restoran Tiongkok mewah Yi Xianglo dengan hormat mengundang dewa masak wanita untuk jadi koki utama. Nona Lin, jika Xiu tidak menyadari nilaimu, maka kami mengundangmu ke Yi Xianglo. Apa maksud Tuan Si? Apa maksud Tuan Si? Apa kamu belum mengerti maksud saya? Xiu menilai rendah Nona Lin, tidak melihat nilainya, maka saya mengundang Nona Lin untuk jadi koki utama di Yi Xianglo. Saya tidak meragukan nilai Nona Lin. Itu benar-benar omong kosong. Apa yang kamu mainkan? Nona Lin kan sudah dipecat oleh Xiu? Saya tidak tahu soal pemecatan itu dan tidak pernah menyetujuinya. Nona Lin masih bagian dari Xiu. Lantas kenapa? Nona Lin, apakah Anda mau datang ke Yi Xianglo kami sebagai koki utama? Kami menawarkan lebih baik dari Xiu. Gaji bisa saya berikan 2 kali lipat, kalau tidak 3 kali lipat. Pak Si, saya tidak mengenal Anda. Mengenal saya tidak penting. Yang penting adalah, saya tahu Anda, seorang juru masak jenius yang langka. Nona Lin, akting Anda luar biasa. Bahkan mengundang bos restoran pesaing menaikkan nilai Anda. Jangan samakan orang lain dengan dirimu, nggak peduli reputasi palsu ini. Tuan Gu, tim penilai Michelin sudah tiba. Tuan Gu, ini pasti taktik mereka untuk mengganggu ritme penilaian kita. Saya tahu Anda sangat menghargai bakat, Tuan Si, tapi hari ini adalah penilaian penting bagi Xiu. Ingin merekrut Nona Lin dengan bayaran tinggi mungkin sebaiknya menunggu sampai penilaian selesai. Baik. Kalau begitu, aku akan menunggu sampai kalian selesai. Selamat datang juri di Xiu. Semoga hidangan malam ini memuaskan semua. Boleh tanya siapa chef utama dinilai malam ini? Ini dia, Nona Lin. Orang lain membantunya ke dapur. Ya. Para juri, silakan dulu. Direktur Gu, jangan percaya tukang potong itu, dia suka bohong. Kamu meragukan saya? Bukan maksud saya, Nyonya Besar sebelumnya menekankan istri Anda harus jadi koki utama. Malam ini tunggu dulu. Siapa yang kau bilang sebagai istri? Miss Tian Tian ya. Ternyata dia adalah wanita yang memikat nenek sampai terpesona. Manajer Liu. Ingat, kamu bekerja untuk keluarga Gu. Hal lainnya, tidak perlu ikut campur. Itu adalah Tuan Gu. Iya. Sup sudah matang, matikan api dan siap disajikan. Baik. Baiklah. Sajikan makanan. Ini adalah Snow Mountain Dragon, Pork Tower, dan sup ayam ginseng. Silakan para juri mencicipi. Hidangan ini memiliki tampilan indah, penyajiannya megah, dan efek visualnya memikat. Pork Tower memiliki aroma yang kaya dan warna yang indah. Kelihatannya juga sangat bagus. Rasanya segar, seperti berada di gunung bersalju, melihat naga giok melayang.
Keterampilan memasaknya memang tidak mengecewakan saya. Dagingnya empuk dan tidak berminyak. Aroma yang menyebar, bumbunya tepat. Keterampilan pisau terampil dan kematangan api sempurna. Bukan hasil buatan seorang gadis muda. Pak Gu, restoran Anda memiliki koki yang hebat seperti ini, sungguh keberuntungan bagi Gues. Aku juga merasa sangat beruntung. Saat dia tertawa, sangat mirip seperti Tintin. Terima kasih, juri, Bu. Ini, Tak masalah. Sebentar lagi dia akan menjatuhkan batu. Menimpa kakinya sendiri. Apa ini? Berani menyajikan juri Michelin. Saya umumkan penilaian 7 bintang untuk restoran Shiyu gagal. Sup ini kenapa rasanya aneh? Rasanya kacau balau ada bau amis ini, sup terburuk yang pernah kuminum. Para juri, mohon jangan terburu-buru mengambil keputusan, beri kami kesempatan untuk menyelidiki. Ini bukan buatanku. Chef Lin, itu lucu sekali, bukan kamu yang masak. Masa hantu yang masak, kami tidak punya kekuasaan itu. Orang tidak berkepentingan diam. Sudah dibumbui tepat, ada masalah, tidak tahu apakah sengaja dirusak. Hari penting, Shiyu, penilaian Michelin 7 bintang karyawan internal mengacaukan bumbu. Karena aku menangani banyak hidangan, tidak tahu apakah ada orang sengaja melakukannya. Lihat apa, saya bersaing denganmu. Bagaimana bisa merugikan Shiyu? Ada banyak orang asing, kenapa tidak bilang mereka? Si Rui selalu bertindak dengan benar. Saya datang untuk merekrut orang, bukan melakukan hal tercela. Benar, saya dan bos selalu duduk di sini. Tidak percaya, tanyakan ke manajer Gu. Betul sekali. Kami tidak punya waktu mendengar akting kalian. Sup ini tidak memenuhi Standar 7 bintang. Sebelumnya tidak peduli, kita hanya butuh hasilnya. Para dewan juri, beri satu kesempatan lagi. Saya bisa membuat sup yang memuaskan Anda semua. Gadis kecil, Saya tahu kamu melindungi restoran kalian, tetapi kami tidak punya presiden seperti ini. Saya bersumpah atas karir profesional. Kata-katanya bagus sekali. Jika sub tidak memuaskan Yuri, bagaimana? Saya akan berhenti masak selamanya. Berhenti masak artinya ganti rugi kerugian ke Shiyu lalu pergi dari Shiyu. Cukup. Ini tanggung jawab Shiyu, dia adalah koki yang luar biasa. Saya mohon juri untuk memberikan dia kesempatan. baiklah, Gu. Tapi jika hidangannya tidak bisa memuaskan kami lagi, Shiyu tidak hanya akan turun peringkat. Jika tidak bisa memuaskan kalian, saya bersedia menutup Shiyu. Saya akan membuat Gu Group mundur secara permanen dari seleksi jamuan nasional. Gu, bagaimana bisa demi tukang potong Anda melakukan ini? Keputusan saya tanggung sendiri. Jika begitu, kami akan memberikan wajah untuk Gu Group. Silakan membuat hidangan di depan kami. Kakek, aku akan membuktikan diri dengan mengandalkan sup yang kau ajari padaku. Sup ini biasa saja. Kau sengaja memberikan ini untuk merusak reputasi Gu Group? Apakah kau sengaja melakukan? Kalau tidak bisa menjaga mulutmu, segera tinggalkan Shiyu. Aku. Silakan para juri mencicipi. Sup ini mengingatkanku pada kakekku saat pergi sekolah meninggalkan rumah. Dialah yang selalu mengantarku. Sup ini. Sebuah kenangan, merasa campur aduk ketika meminumnya. Aroma sup ini begitu kaya. Ini pertama kali saya mencobanya. Gadis kecil, kamu lulus tes saya. Terima kasih, juri. Ini tidak mungkin.
Bagaimana mungkin gadis kampung ini membuat sap? CEO Gu bersedia menggunakan kekuatan Gu Corp untuk membantu saya. Dia orang baik. Saya tahu kamu pasti bisa. Saya tahu Nona Lin pasti bisa. Para juri, apakah evaluasi 7 bintang lulus? Pak Gu, jangan buru-buru. Dari segi masakan memang lolos, tapi sebuah restoran bisa naik kelas jadi bintang 7, tidak hanya lihat dari penyajian masakan. Maksud Anda? Kami harus menilai kualifikasi dari koki utama Siyu. Biasanya dibutuhkan 5 koki kelas eksklusif dan 3 koki kelas puncak saat ini. Siyu tidak punya banyak cadangan koki. Makanya rating Siyu terus tag di bintang 5. Ada koki tingkat tertinggi di Siyu? Di mana koki tingkat tertinggi itu? Kalau ada koki tingkat tertinggi di sana, yang lain tidak perlu dilihat lagi, Siyu langsung naik jadi bintang 7. Saya adalah koki tingkat tertinggi, Lin Tian. Aku adalah Dewi Masakan Lin Tian. Tian pasti orang yang kucari. Gadis kecil, jangan bicara. Kamu masih muda. Bagaimana mungkin Dewi Masakan? Juri, aku belum beritahu nama sup ini. Nama sup ini adalah sup perpisahan. Sup perpisahan adalah sup yang diciptakan oleh Dewa Masakan Lin Zhong. Konon, ini adalah hidangan unggulan dalam jamuan negara, membuat banyak pemimpin asing menangis terharu. Lin Zhong adalah kakekku. Aku belajar membuat sup ini darinya. Jadi, kamu cucu Dewa Masakan? Cucu Dewa Kuliner. Aku dengar Dewa Kuliner pensiun 5 tahun lalu. Dia mewariskan seluruh ilmu kulinernya kepada seorang murid perempuan yang menjadi Dewa Kuliner baru. Apakah itu kamu? Benar. Beberapa tahun yang lalu, saat aku mendengar berita ini, aku pergi ke kota Kingsan untuk mencari Nona Lin, tapi tetap terlambat. Dewa kuliner ini sulit ditemukan. Kami semua menyesal belum sempat bertemu dengannya. Sekarang bisa bertemu cucu Dewa Kuliner, sungguh kehormatan bagi kami. Jadi para juri juga belum pernah bertemu dengan Dewa Kuliner ya? Para juri, Nona Tian kami adalah murid langsung dari Dewa Kuliner. Kemampuan memasaknya mengejutkan. Kapan belajar memasak dari Dewa Kuliner? Aku belajar dari Dewa Kuliner di Kingshan 3 tahun lalu. Bangun pagi, bekerja keras. Setelah Master Chef pensiun, dia diundang ke luar negeri. Bagaimana dia bisa mengajarimu di kota Kingshan? Aku ingat salah, maksudku di luar negeri. Master Chef sering merindukan kota Kingshan, jadi aku salah. Hanya bicara tidak cukup, harus ada bukti baru kita percaya identitas kalian. Aku bisa menelepon kakekku, biar kakek. Dia pembohong seperti aku. Master Chef datang untuk membuktikan, pasti palsu. Baiklah, aku bisa menelepon Master Chef, biar dia membuktikan untukku. Nona Tian, kami mewakili Siyu untuk membuktikan kepada juri, jangan sembarangan bicara. Siapa yang sembarangan bicara akan segera terlihat. Jika kamu kalah, kamu harus berlutut minta maaf padaku, lalu keluar dari Siyu. Apakah dia tetap di sini atau tidak, itu bukan urusanmu. Tak masalah, Pak Gu. Kalau Nona Tian kalah, bagaimana? Saya juga akan berlutut, minta maaf dan keluar dari Siyu. Itu sekarang jadi. Baiklah, kita mulai masing-masing. Halo kakek, ada yang bisa minta tolong? Apa yang bisa saya bantu? Kemampuan memasakmu sudah melebihi saya. Para juri minta saya buktikan keahlian saya, bahwa saya chef raja, cucu Anda. Apa yang perlu dibuktikan? Begini saja, saya akan menelepon ketua asosiasi kuliner. Terima kasih. Ngomong-ngomong, kali ini kamu pergi ke Siyu. Apa ketemu anak dari keluarga Gu? Gu Siyu, ya? Iya, waktu kecil kamu sering nempel sama dia. Selalu masak buat dia dan bilang mau menikah dengannya. Tian, masakanmu enak banget. Ternyata dia kakak Gu, ya? Aku sama dia sudah. Baik, kakek, istirahat dulu, nanti aku ceritakan setelah selesai. Oke, baik. Wah, saya pikir ada yang tidak bisa membuktikan diri terus kabur. Saya tidak bohong, kenapa saya harus Nona Tian baru saja meminta kami video call dengan Dewa Masak, bahkan mendeskripsikan cara membuat sup perpisahan. Iya, dan Dewa Masak bilang dia tidak punya cucu perempuan. Nona Lin, jangan-jangan kamu benar-benar bohong? Saya tidak bohong, karena Nona Tian menemui bukan Dewa Masak sebenarnya.
Lalu bagaimana dia tahu cara membuat sup perpisahan? Cara membuat hidangan ini dijelaskan oleh kakek saya di konferensi kuliner, banyak versi bisa ditemukan online. Setelah bicara lama, tetap saja belum bisa membuktikan sebagai tutu. Mau gimana buktinya? Belum kepikiran buat bohong lagi. Juri akan mendapat telepon dari ketua asosiasi kuliner. Siapa cucu dewa masak akan ketahuan. Kami dari Asosiasi Kuliner Nasional tertinggi. Ketua juga memang pernah bertemu dewa masak. Bos Gu, kalau dia ketahuan, malu-maluin CEO kita. Lebih baik kita pecat dia, putuskan hubungan. Tidak. Saya percaya padanya. Saya bilang, Lin Tiantian, kamu bohong gak pakai pikir dulu, ya? Mana mungkin ketua mau membuktikan kebohongan yang gampang ketahuan ini? Telepon dari ketua. Halo ketua. Gimana mungkin dia bisa mengundang ketua? Oh iya. Apa kata ketua? Apakah Nona Lin benar-benar cucu dewa masak? Iya, benar. Ketua bilang, dia baru video call dengan dewa masak. Dia minta kita untuk perhatian pada Nona Lin Tiantian. Dewa masak Lin, ya, senang bertemu. Bisa makan masakanmu keberuntungan besar. Nona Lin, selalu mendukungmu. Tolong katakan hal baik tentang saya di depan ketua. Terima kasih, juri Bos Gu, dengan kehadiran Nona Lin sebagai dewa masak, restoran kami layak mendapatkan nama 7 bintang. Saya pikir hak penyelenggaraan jamuan negara tetap harus diberikan kepada restoran kami. Anda memuji terlalu tinggi. Saya beruntung bisa bertemu dengannya. Tapi, hak penyelenggaraan jamuan negara harus ditentukan melalui pertandingan. Kamu berteriak Nona Lin penipu, kan? Sebenarnya kamu penipu. Saya. Ketua hanya berkata bahwa Nona Lin adalah cucu dewa masak, tapi tidak mengatakan bahwa kami. Nona Tian bukan murid dewa masak. Liu, kakek saya hanya punya satu murid, yaitu saya, tidak pernah menerima murid lain. Ini. Saya belajar resep Master Chef di luar negeri, jadi saya mengklaim muridnya. Saya lakukan ini untuk bantu CEO, Pak Gu. Hal ini nanti kita bicarakan. Pak Gu, selamat atas CEO meraih penilaian bintang 7 Michelin. Terima kasih para juri. Silakan. Kenapa diam saja? Bersihkan kekacauan. Identitas sebagai murid Master Chef tidak bisa dipertahankan. Masih punya istri presiden sebagai pelindung. Manager Liu. Manager Liu, kamu percaya padaku kan? Aku benar-benar ingin membantu Xiu. Percaya pada Anda juga melihat, Tuan Gu. Saya dan Tuan Gu menikah demi kepentingan. Dia selalu tidak terlalu peduli. Untungnya dia mendengarkan ibu tua. Aku hanya khawatir dia nanti marah. Jangan khawatir, Nyonya. Ibu tua memintaku merawatmu dengan baik. Jadi tolong bantu saya. Masalah antara Tuan Gu dan Nyonya bukan sesuatu yang bisa diselesaikan orang kecil seperti saya. Halo, Nyonya tua. Bos Gu dan istrinya ada beberapa hal yang ingin mengundang Anda datang sebentar. Bos Gu, penilaian selesai. Anda tidak bisa menghalangi Miss Lin lagi, kan? Tidak menghalangi Anda mencari orang, tapi harus menanyakan pendapat pribadi dia juga. Miss Lin, Anda harus memberi kami kesempatan. Miss Lin. Bos, kami sudah mencari Anda lama sekali. Pertimbangkanlah kami, di Xianglou. Apakah dia akan pergi dengan si Rui? Saya sebagai bos di sini. Membuat Anda merasa canggung. Santai saja, kalian ngobrol dulu. Saya masuk duluan. Semoga dia bisa tetap di sini. Sebelumnya, saya memutuskan pergi. Tapi dia adalah Kak Gu saya, jadi maaf, Bos He. Terima kasih atas perhatian. Masalah gaji bisa dibicarakan, atau kebutuhan lain bisa dipenuhi. Saya benar-benar minta, tapi saya sudah memutuskan untuk bekerja di Xiu. Seya Terlamba Selangka. Jika Anda berubah pikiran, pintu Yi Xianglou kami selalu terbuka untuk Anda. Nyonya baik. Telepon dari istri Tuan Gu. Halo, Nenek. Yusiu, kenapa kamu sama istrimu nggak sabaran banget? Nenek, aku nggak suka dia. Lagi pula dia wanita pembohong, menipu Anda. Ngaco, mana mungkin aku tertipu? Bisa nyembuhin anoreksia kamu. Nenek, anoreksiaku bertahun-tahun nggak sembuh, dokter nggak bisa. Anda percaya wanita seperti itu? Jangan ngomong manis-manis. Aku udah dengar dari manajer Liu. Aku lihat kamu udah terpesona sama perempuan di luar sana. Nenek, ngomong apa?
Tahu kalau menentu ke dia. Wanita ini aku nggak mau, aku pasti akan cerai sama dia. Ternyata semua ini cuma perasaanku sendiri. Kak Gu nggak mau bareng aku. Manajer Liu, kamu kerja buat siapa? Kalau ada lain kali, kamu keluar dari grup. Selesaikan semuanya dengan baik. Ya Pak Gu. Manis. Lin. Nona Lin. Kenapa kamu? Aku lihat kamu seperti tidak sehat. Aku baik-baik saja. Kamu. Bagaimana pembicaraanmu dengan si Rui? Direktur Gu peduli keberadaanku? Tentu, karena aku tahu kamu adalah Tian-Tian. Apa maksudnya? Tahu aku Tian-Tian, tapi tetap ingin bercerai. Pak Gu, saya tidak mengerti. Apakah nama saya istimewa? Kenapa dia bilang begitu? Apa dia lupa sama saya? Gak masalah. Akan buat dia ingat lagi. Gak ada apa-apa. Masakan kamu enak dan kamu koki tingkat istana. Siyu sangat butuh kamu. Siyu sangat butuh saya? Lalu pernikahan kamu gimana? Nggak mau jelasin sesuatu? Tian-Tian dengar kata-kata saya. Benar, saya masih menikah. Gimana bisa jelas mengejar dia? Kamu udah tahu. Tidak berencana jelasin. Ingin cerai. Pertunangan ini bukan kemauanku. Aku tidak menerima pernikahan buta. Cukup. Tak perlu bicara lagi. Tuanku. Dengarkan saya. Tidakkah Anda melihat saya sedang berbicara dengan Nona Lin? Maaf Tuanku, saya hanya ingin mengatakan. Semua yang kulakukan ini untuk membantu Siyu. Walaupun aku dan Nona Lin bersaing, kami bersaing secara sehat. Nona Tian tidak tertarik bersaing dengan sepertimu. Aku memilih mengundurkan diri sendiri. Dia benar-benar berani berhenti. Apakah taktik mundur untuk maju? Tidak bisa. Nona Lin, saya harap Anda pikirkan baik-baik. Tuan Gu, ini hasil pemikiran yang matang. Aku. Meski kamu tak ingin bertemu denganku. Kamu harus pikir masa depanmu. Apa maksudmu, Pak Gu? Kita mau cerai, ngapain urusin aku? Tian-Tian memang sangat menolak aku nggak bisa terus memaksanya. Bagaimanapun juga, aku pernah jadi kakakmu, aku berharap masa depanmu. Kau di Gu Group, bahagia. Akan berikan platform pengembangan lebih baik. Janji tetap tinggal, aku akan jadikanmu chef utama seleksi jamuan negara. Aku. Jadi tolong jangan pergi, ya? Pak Gu, besok Anda harus ikut rapat internasional, saatnya berangkat sekarang. Baik. Ada apa? Tunggu balik baru bilang. Oke. Lihat dia seperti ini, sepertinya berat pisah denganku. Biar nanti dia balik, aku akan tanya dengan jelas. Si rubah ini memang pakai trik ini buat pikir bosku. Harus usir Lin Tintin saat bosku nggak ada. Nyonya Anda baik-baik saja? Aku nggak apa-apa. Hanya sedikit salah paham dengan Lin Tintin, tapi bosku sepertinya percayakan dia. Lin Tintin yang menjengkelkan ini, aku harus cari cara untuk memecatnya. Yang itu tidak mungkin. Jangan khawatir, Nyonya Tua sudah berpesan segala sesuatunya demi Anda. Nyonya Tua akan membantu kita. Lin Tian-Tian, kamu dipecat. Kenapa saya dipecat? Saya membantu Siyu mendapatkan sertifikasi Michelin. Kenapa? Kamu berbohong dan berpura-pura menjadi istri Gu. Bilang saya berpura-pura jadi istri Gu? Apakah itu kamu? Kenapa kamu tunjuk saya? Yang mendukung sudah pergi, jadi lebih baik diam. Benar, Nyonya Tua sendiri sudah bilang padaku, dia akan segera datang untuk membereskan kamu dan membela Nyonya. Apa yang kamu bilang? Aku bilang nenek akan datang sendiri membela kamu. Aku mau lihat siapa yang menggertak menantuku. Cepat singkirkan semuanya. Kusana. Nenek Anda datang. Siapa yang menggertak menantuku tadi? Nenek, tenang saja, saya sudah memecatnya, takkan muncul lagi di depan Nyonya. Nenek pasti mengenal Nyonya sesungguhnya. Saya tidak bisa tertangkap melakukan hal kecil ini. Kenapa kamu biarkan nenekku datang? Manajer bisa tangani sendiri. Saya agak tidak enak. Saya pergi dulu. Nona Tian berencana memberi saya pelajaran. Kenapa nenek Gu mau datang? Kamu langsung buru-buru pergi? Kamu takut?
Nyonya nggak mau. Ribet sama kamu. Kalau sikapmu ketahuan Nyonya tua, dia bakal bikin kamu nyesel hidup di dunia. Iya. Meneer Liu yakin Nona Tian adalah nyonya besar, kan? Tentu saja, demi keselamatan hidupmu, mendingan cepat pergi dari Siyu. Kamu. Kelihatan Meneer Liu suka menjilat orang berkuasa. Ngomongin ke dia nggak ada gunanya. Aku tunggu Gu Yuxiu pulang aja deh. Mana menantu perempuan aku? Nyonya sudah balik istirahat. Meneer Liu kerjanya bagus. Nyonya tua yang suruh, aku harus kerjain baik-baik. Guzong. Nggak usah peduli dia. Yang penting kamu jaga Menantu perempuan hal lainnya, saya yang dukung. Siap, Nyonya tua. Bos Gu, ada kabar dari dalam negeri. Mereka bilang Nona Lin tetap dipecat. Apa kamu bilang? Aku berbicara dengan dia. Si Liu Gang berani sekali mengambil keputusan tanpa sepengetahuanku, keterlaluan. Tim inspeksi untuk jamuan negara akan datang, jika tidak ada Nona Lin. Kita akan kehilangan kesempatan untuk menangani jamuan negara. Segera hubungi Liu Gang. Bilang padanya, bagaimanapun, Tie-Tie harus dibawa kembali. Asisten Cao, mengerti semua yang Anda katakan. Tapi Nyonya besar sudah memberikan perintah tegas. Aku juga serba salah. Tenang saja, aku pasti akan menyambut tim inspeksi dengan baik. Harap asisten Cao dan Pak Gu bisa tenang. Cao hanyalah anjing di sisi, berani-beraninya bertingkah. Sudahlah, jangan sibuk di sini, ke dapur lihat apakah sup kecantikan dan kesehatan tubuhku sudah matang. Tapi tim inspeksi. Kamu cuma pelayan kecil, apa hakmu mengurusi? Ikuti apa yang ku bilang. Lakukan sesuai instruksiku. Iya. Asisten Cao, kenapa kamu? Tunggu Gu Yuxiu kembali baru bicara denganku. Apa? Pemeriksaan kualifikasi banket negara sudah dipecat sekarang. Tim pemeriksaan Guoying. Tim pemeriksa kualifikasi banket negara, pemeriksa utama, saya bermarga Zhang. Pak Zhang, saya manajer restoran ini. Selamat datang. Shiyu, restoran terkenal di industri, pernah ikut penilaian kualifikasi. Kita langsung ke tahap penilaian. Silakan duduk, Daper akan mengadakan makanan. Kami datang untuk bertemu dengan Dewi Koki tingkat istana kalian. Iya benar. Tolong. Bawa keluar Dewi Kokinya. Bagaimana? Apa Dewi Koki tidak ingin bertemu tim inspeksi kami? Bukan begitu. Hanya Lihat kamu gugup begitu. Apa jangan-jangan di Shiyu memang tidak ada chef dewa perempuan? Berita itu juga kalian karang? Kalau benar begitu, saya akan lapor ke asosiasi. Mempertimbangkan untuk mencabut penilaian bintang 7 kalian. Pak Zhang. Anda terlalu serius. Kami tidak akan berbohong. Begitu jelas lebih baik. Kalau begitu, mohon panggil chef dewannya. Hari ini libur istirahat. Istirahat. Sudah tahu tim inspeksi datang, istirahat. Kalian di Shiyu sama sekali tidak memikirkan kualifikasi jamuan negara. Dia ikut penilaian Michelin. Terlalu lelah, kami beri dia sehari libur. Tapi tak menyangka Anda datang begitu awal. Kalau begitu, cepat panggil Koki kembali. Camille Semuadi, Sini Menunggu. Silakan tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi. Lin Tian, saya pecat. Sampai tahap ini, hanya bisa membiarkan Nyonya menyamar sebentar. Nyonya. Nyonya, Cepat ikut dengan saya. kenapa terburu-buru? Saya sedang minum sap. Tim evaluasi perjamuan negara datang. Mereka ingin bertemu Dwi Chef Kerajaan. Tidak tahu apa yang Lin Tian berikan kepada mereka. Apa hebatnya chef ini? Tanpa dia, restoran kami tidak beroperasi. Betul itu, Nyonya. Silakan, Nyonya. Menunggu, ini adalah Dewi Chef Kerajaan saat ini. Nona Tianya. Oh, benar begitu. Tapi Nona Lin tadi baru saja memperkenalkan dirinya. Katanya dialah yang sebenarnya Dewi Chef Kerajaan. Lin Tian, kenapa Manajer Liu, berikan penjelasan siapa sebenarnya Dewi Chef tingkat UGA. ini.
Meneer Liu pelupa, saya akan menyajikan hari ini, kenapa mencari penipu ini menggantikan saya? Baiklah. Nona Lin menunjukkan keahlianmu, apakah Footjoy bisa mendapatkan kualifikasi? Itu semua tergantung padamu. Tenang saja. Saya pasti lebih bisa diandalkan daripada dia. Lin Tiantian, berani sekali kamu mempermalukan aku di depan umum. Aku akan pastikan kamu pergi. Tidak heran, dia koki terbaik. Warna dan aroma hidangannya sungguh sempurna. Silakan para juri untuk mencicipi, pasti akan memuaskan. Beruntung bisa mencicipi masakan koki terbaik. Kami tidak sia-sia datang ke sini. Tuan Zhang. Untuk kualifikasi mengadakan jamuan. Melihat reputasi Chef Lin, bisa kasih tempat makan satu tempat untuk kalian, tapi jangan terlihat mencampur ikan dengan mata dan mutiara palsu. Barang palsu. Baik-baik. Tenang, tidak akan terjadi lagi. Terima kasih sudah berkunjung. Silakan. Lin Tiantian, apa yang kamu lakukan? Seharusnya aku bertanya, kenapa kamu datang setelah menabrak? Kenapa? Lapar, ingin masakan buatan sendiri. Kamu kampungan. Kamu tahu pakaian custom made ini mahalnya gimana? Jual kamu pun gak cukup buat bayar. Kamu mau apa? Aku mau kamu tinggalkan Siu dan jauhi keluargaku. Kemana mau pergi? Itu pilihan sendiri. Kenapa harus dengar Karena kamu kurang ajar. Tidak menghormati istri presiden. Mereka semua bisa bantu membuktikan. Saya lihat, di restoran ini, keahlian memasak nggak berkuasa. Posisi nyonya presiden direktur bisa ya? Bagus kalau kamu tahu, nantang saya. Gak ada akhir yang baik. Tapi gimana kalau saya bilang, saya itu istri Guyu Siu? Saya sudah cari tahu, istri Guyu Siu nggak pernah muncul. Mungkin di luar negeri, pasti bukan orang kampungan ini. Wanita ini gila, udah mulai ngomong ngawur. Nona Tian adalah nyonya presiden direktur, dilaporkan oleh Saya lakukan, bagaimana mungkin? Menurutku, koki ini juga tidak hebat, malah mengincar posisi istri presiden. Benar, Nona Tian yang menikmati hidup ini, baru cocok jadi istri presiden. Mana ada istri yang kerja keras di dapur begitu? Saya bilang saya punya cara membuktikan, Nona Tian. Tidak tahu berani membuktikan. Yang saya tidak berani, saya yang asli. Benarkah? Nona Tian, kapan kamu dan Pak Gu menikah? Kami setahun yang lalu. Waktu itu rendah hati, tidak mengadakan konferensi pers, Pak Gu membawa saya berlibur ke luar negeri. Menikah? Wah, Pak Gu sangat dimanjakan ya. Benarkah? Saat kalian di luar negeri, ada makanan dia tidak suka? Pantangan? Tidak ada, kok. Kami di luar makan jenis masakan berat yang mewah. Guyu Siu punya anoreksia yang parah, dia jarang makan, dapur belakang tahu itu, seluruh. Nyonya Gu tak tahu, kenapa? Aku. Cinta bisa mengenyangkan. Bersama Nyonya, anoreksia Guzong bisa diatasi. Betul sekali, kamu bilang kamu istri Guzong. Buktikan dong, kapan kalian menikah? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Kamu bohong tanpa berpikir. Berani sekali kamu. Menurutku kamu benar-benar gila. Berani bilang begini, ada buktinya. Baiklah. Keluarkan buktinya biar kita lihat. Lin Tiantian, kamu tidak tahu malu. Hormatimu sebagai Dewi Masak. Tapi kamu berani bicara besar mengejek Nyonya. Biasanya tidak terlihat kalau kamu suka pada Gu Bos, tidak heran kalau waktu bicara denganmu kamu tidak suka menanggapi. Ternyata punya pikiran seperti ini. Benar-benar menjijikkan. Saya Nyonya Guyu Siu, ada akta nikah sebagai bukti. Kamu punya? Mungkinkah dia benar-benar istri Pak Gu? Kamu ambil buku merah bilang itu akta nikah. Siapa? Kalau berani buka saja. Biar kita lihat. Benar di atas ini Pak Gu. Ibu. Anda mungkin benar-benar palsu?
Kamu nggak lihat itu editan? Benar. Gambar gampang diedit. Pikir ini Lin Tian memalsukan untuk status lebih tinggi. HMPH. Lejepila. Siapa bawa surat nikah kemana-mana? Kamu memang pintar bicara, bisa memutarbalikkan fakta, kan? Berani mengaku sebagai aku. Lin Xian. Kalau kamu mengoceh, aku akan mengusirmu keluar. Jangan marah. Bukti sudah ditunjukkan. Dilarang, apa perlu bukti lagi? Masa harus bawa surat nikah? Bagaimana dengan foto pernikahan? Nona Tian bilang sudah menikah dengan Gu setahun. Masa tidak ada foto? Kan aneh? Ada, tapi itu privasi. Kamu tidak berhak memaksa saya menanyakan. Siapa istri? Kenapa harus bukti ke kamu? Kalau kamu pintar, cepatlah berlutut dan minta maaf pada Nyonya. Kalau tidak, Sudah kuduga sifat kalian seperti ini. Karena itu, Tidak akan memberi. Apa maksudmu? Menurutku dia hanya menggertak. Nyonya. halo. Nenek. Di sini sudah beres. Sudah selesai. Kita makan malam bersama ya? Kamu mau datang mencariku? Aku tunggu kamu. Kamu berpura-pura misterius, menelepon siapa? Kamu sudah menjadi Nyonya Gu, masa gak tahu kalau Gu Yuxiu masih punya nenek? Tentu aku tahu. Tapi kamu palsu ini, mana mungkin menelepon nenek? Benar atau tidak, saat nenek datang, akan ketahuan dengan sendirinya. Jangan menakut-nakuti orang di... Kalau kamu tidak berhasil memanggilnya, bagaimana dengan nenek Pak Gu? Aku akan pergi dari Shiyu. Dan minta maaf kepada Nona Tian. Kamu harus berlutut. Dan minta maaf kepada istri kami. Gak masalah, aku bisa mengundang nenek datang? Aku akan minta maaf padamu di depan umum. Dan menampar diri sendiri 100 kali. Kesepakatan. Tian, nenek datang. Nenek datang cepat sekali. Nenek takut kamu menunggu lama, duduk di kafe sebelah. Nona Tian, sekarang bisa minta maaf padaku, kan? Ini bagaimana, Nyonya? Ini benar-benar milik bos Gu? Ternyata para pelayan ini juga tidak kenal nenek bosku. Lin Tian, kamu benar-benar berusaha keras, malah mengundang seorang aktor untuk membantumu berakting. dapat melihat segalanya dengan jelas. Tidak mungkin nenek bos Gu tampak miskin. Tutup mulut busukmu. Yuxiu mengelola bawahannya bagaimana? Siyu memelihara sejak kapan? Budaya menjilat yang kuat. Dia kasih kamu berapa uang sih? Sampai berani panggil langsung bos kita, Pak Gu? Kita di Siu adalah restoran kelas atas, bukan tempat untuk orang seperti masuk sembarangan. Di mana Liu Gang? Panggil dia ke sini. Manajer mau apa? Kenapa mencari? Kalaupun manajer kami datang, tidak akan baik kepada orang yang berpura-pura jadi neneknya bos Gu. Lin Tian, sebelum aku berubah pikiran, cepat bawa nenek tua ini pergi. Kalau tidak jangan salahkan aku. Kamu siapa? Berani pamer di sini? Shiu properti keluargaku, restoran milikku. Kalian berani usirku dan menantuku keluar. Ini adalah istri dari Tuan Gu. Pemilik sebenarnya dari Shiu. Kamu bahkan tidak kenal istri kami, tapi berani mengaku sebagai nenek Tuan Gu. Kalau kamu nenek Tuan Gu, aku adalah leluhur Tuan Gu. Tian dapat perlakuan tidak adil. Nenek janji akan memberikan keadilan padamu. Tak tahu malu, masih berani besar kepala di sini. Halo Liu Gang, sekarang aku di lobi Shiu. Aku beri kamu waktu 1 menit untuk segera keluar. Dialah orang yang dicari. Rutinitas yang sama. Mas, yaitu telepon. Ingin mencari manajer Liu palsu lain menipu kita? Kalian semua. Mata anjing merendahkan orang, tidak layak tinggal. APA yang kamu katakan. Wanita tua, percaya padaku? Hentikan. Nyonya tua. Kenapa Anda tidak memberitahu sebelumnya? Manajer. APA panggil nenek ini. Kurang ajar. Apa nenek ini? Ini neneknya Tuan Gu, Nyonya Gu. Nyonya tua, kenapa dia bisa jadi nyonya tua? Nyonya, bukankah Anda bilang? Bagaimana mungkin dia jadi menantu saya? Ini. Nyonya besar, bukankah Anda bilang Nona Tian? Nona Tian apa? Yang saya maksud Nona Tian. Dia ini kamu penipu, berani sekali menyamar jadi istri bos besar. Iya, kamu beraninya menyuruh kita saat kerja kalau bukan kamu. Pasti mengen ali nyonya besar.
Itu karena kalian bodoh. Saya hanya menuruti ucapan kalian. Siapa suruh kalian percaya? Cukup kalau mau bertengkar keluar. Janggon Coterie Restaurant menantu saya. Nenek, maksud Anda apa sih? Nanti bicara lagi, aku bantu selesaikan ini. Beberapa barang ini. Hei, orang-orang. Bawa wanita yang menyamar sebagai istri ini keluar. Kabari kota, jangan, perusahaan akan melarang. Tolong Nyonya tua. Aku tak seharusnya tertipu dan menyamar sebagai Lin Tian-Tian. Aku salah. Tolong jangan larang aku mohon lepaskan aku. Nyonya, mereka bekerja di sini lama, setidaknya ada kerja keras. Hari ini menantu perempuan saya merasa teraniaya, bisa menuntut keadilan. Bagaimana dengan pelanggan lain? Apakah Fudelik memperlakukan orang dengan standar berbeda dan membedakan status? Ini. Maaf, Nyonya. Kami yang serbo, mohon kebijaksanaan, lepaskan kami. Manajer Liu tidak bisa menerima permintaan maaf Anda, lagi pula Anda yang ingin memecat saya. Tian-Tian, tenang saja, tidak ada yang berani memecatmu di sini. Lempar mereka keluar. Nayonya. Jangan melangkah ke Siu lagi. Nayonya. Jangan. Nyonya tua, Nyonya tua. Nenek. Duduk di dalam. Nenek, terima kasih hari ini. Kalau dipecat semua, siapa yang akan mengelola Hiu? Anak bodoh, nenek nih. Sudah lama ingin menitipkan Siu padamu. Menitipkan padaku? Iya, kamu adalah cucu menantuku, juga juru masak hebat. Menyerahkan Siu padamu, aku sangat tenang. Maaf, Nenek tidak bisa setuju. Kenapa? Karena aku sudah memutuskan untuk bercerai dengan Guyu Siu. Apa? Enak bodoh apakah ada sesuatu? Guyu Siu membuatmu marah, nenek akan mengajarinya. Bukan, hanya saja. Dia tidak ada perasaan padaku. Perasaan itu tumbuh dari waktu ke waktu. Begini saja, urusan kalian yang muda-muda selesaikan sendiri. Tapi sekarang nenek butuh bantuanmu. Nek, ada apa bisa ku bantu? Bantu masak sesuatu. Itu mudah. Mau makan apa? Beritahu, akan... Bukan makan. Untuk Yusiu, dia pulang kerja dan jatuh sakit. Sekarang ia istirahat di rumah dan kurang nafsu makan. Baik. Nenek, jangan khawatir. Aku masak makanan enak yang cocok untuk pasien. Kuku yang baik. Di gusi tidak ada orang lain yang bisa dipakai, ya? Sudah sakit begini masih lembur. Nenek, proyek perusahaan mendesak. Aku baik saja. Tak lebih penting dari kesehatanmu. Ayo makan sedikit. Nenek. Aku benar-benar tidak bisa makan. Dengarkan nenek, makan sedikit, ya, bubur ini pasti cocok dengan seleramu. Aroma bubur ini terasa sangat familiar. Nenek. Bubur ini Anda yang buat. Aduh, nenek mana bisa buat bubur bergizi seperti ini? Coba rasakan gimana rasanya. Rasanya hangat dan harum banget. Kaku. Aduh, anak ini, makan pelan-pelan, tidak ada yang rebutan. Rasanya. Sepertinya Tintin yang buat. Nenek, bubur ini enak banget. Sebenarnya siapa yang buat ini? Bubur ini, apakah ini buatan istrimu? Istri manis. Adalah istriku. Istriku. Selain itu, malam ini tunggu. Kamu bilang siapa istriku? Nona Tian-Tian ya, aku. Aku pernah belajar resep terbuka Master Chef di luar negeri. Aku murid Master Chef. Tuanku, saya melakukan ini demi membantu Siu. Kalau tahu itu dia yang buat, aku tidak akan memakannya. Aduh, kamu ini kenapa? Dia membuatnya sepenuh hati untukmu. Kenapa kamu tidak mau makan? Kali ini aku akan bertanya jelas sama Kak Gu. Sebenarnya bagaimana perasaannya padaku? Nenek, aku tidak suka dia. Soal perasaan itu bisa pelan-pelan tumbuh. Lagi pula kondisinya baik, bisa membantumu. Semua itu bohong, kemampuannya biasa saja. Kamu semakin keterlaluan saja bicara. Nenek, aku tahu Anda berniat baik, tapi sudah punya orang kusukai. Aku tidak akan menerima kebaikannya, dan pasti akan menjauh darinya. Anak nakal, jangan sembarangan bicara. Nenek sedang apa?
Nenek tidak peduli bagaimana sikapmu pada dia sekarang, pokoknya dia yang paling cocok denganmu. Dia bukan. Aku akan menceraikannya dan memintanya meninggalkan Siyu. Cukup. Berhenti bicara. Dengar aku dulu. Istrimu ada di depan pintu, aku membawanya. Apa? Nenek, kenapa Anda? Kamu salah paham padanya. Bagaimanapun, hari ini kalian ketemu dulu, bicarakan semuanya sampai jelas. Tian-tian. 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 Anak itu di mana? Baru saja aku minta dia tunggu di depan. Kemana dia? Nenek, aku tidak suka dia. Aku tahu ini demi kebaikanku, tapi aku sudah punya orang yang kusuka. Aku tidak akan menerima kebaikannya dan pasti akan menceraikannya. Kak Gu tidak suka padaku. Itu juga tidak, sepertinya pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan. Dia menipu Anda, tidak cocok jadi istri saya. Jangan sembarang bicara, biarkan saya meneleponnya dulu. Hei Tian-tian, bukankah nenek sudah bilang untuk menunggu di depan pintu? Kenapa kamu? Nenek, mendengar yang dikatakan Kak Gu tadi. Suara ini. Itu Tian-tian. Aduh, dia tidak bermaksud begitu. Bagaimana kalau pulang dulu, kita bicara langsung. Nenek Gu tidak suka mempersulit orang. Bantu saya bilang ke Gu Yuxiu. Tentukan waktu untuk bercerai. Bercerai dengan baik-baik. Hello Tian-tian. Nenek. Siapa Anda telepon? Istrimu, kan kamu mau bercerai? Nah, sekarang sudah sesuai keinginanmu. Itu bukan suaranya Tiania. Itu Lin Tian-tian. Karena kalian tidak tertarik pernikahan ini, aku tidak memaksakan lagi. Besok, bawalah ini untuk bercerai dengan Tian-tian. Anda bilang cerai dengan siapa? Siapa lagi? Mr. Mulin Tian-tian. Ini membuatku marah sekali. Nenek Gu orang yang berkelas. Aku akan bercerai dengan Gu Yuxiu. Masih bisa mengundangku untuk makan terakhir. Aneh ya. Belakangan ini, tidak ada promo apapun di Shiyu. Kenapa tidak ada satupun pelanggan di sini? Ini semua makanan favoritku. Bagaimana Nenek Gu tahu? Tian-tian. Gu Yuxiu, kenapa kamu juga datang? Aku datang menemanimu makan, Tian-tian. Kenapa kamu menatapku? Kita akan segera bercerai. Tidak perlu baik padaku. Tidak. Kita tidak akan bercerai. Apa yang kamu bilang? Kamu bukan nama besar saya sebagai juru masak, kan? Atau mau minta bantu jaga rating Shiyu? Gu Yuxiu, kamu jangan main-main dengan perasaanku seperti ini. Bukan itu maksudku. Sebenarnya kamu mau bagaimana? Tian-tian. Sejak meninggalkan desa Kingsan usia 12 tahun. Aku selalu mencarimu. Apa maksudmu? Jelaskan kenapa mencariku. Karena aku suka kamu. Selama bertahun-tahun ini, satu-satunya orang yang ada di hatiku adalah kamu. Kamu bohong. Jadi kenapa kamu mau cerai denganku? Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku percaya pada kata-kata Liu Gang. Kupikir Tiania adalah istriku. Jika aku tahu dia adalah kamu, aku tidak akan melepaskan. Dasar brengsek. Kamu masih mau? Kasih aku kesempatan lagi? Saya bersedia.
Ini semua Kau sengaja minta orang buatkan untukku ya? Ini aku buat sendiri untukmu. Kau ukir bunga. Tentu saja. Dulu kau hangatkan aku dengan masakan, sekarang tenang saja, aku akan belajar untuk membuatkanmu. Kita sudah sepakat. Selamanya bersama. Selamanya bersama.